apabila bapak-bapak ibu lagi berkunjung ke Jakarta, Tangerang, telepon saya aja kalau mau mampir. Barangkali apa yang bisa saya berikan ya itulah hanya keterbatasan keilmuan. Mohon maaf. Untuk masalah ajang pencarian bakat ini, di sini kita alhamdulillah bisa bersilaturahmi ini nanti kedepannya bisa ketemu sama para artis yang ada di wilayah Jawa Timur, Surabaya, misalnya, dan di luar Jawa Timur. So, besok akan ada kompetisi di Jogja. Jadi apabila peserta yang di sini kurang, bos bisa mengikuti ke Jogja. Dari DKI sudah kita selenggarakan, sudah selesai. Jawa Barat sudah selenggarakan, dan ini yang ketiga, Jawa Timur. Ketika Jawa Timur ini 9 peserta ya, kita ambil 5 orang yang akan menuju final di Jakarta. Semua final di Jakarta akan menuju grand final di Bali. Sekarang siapa mengganti? Kalau itu harus ke Jakarta, gitu kan? Dan harus kembali juga karena permintaan pihak di Bali untuk akbar puncaknya di Bali. Kalau nanti ada hadiahnya itu hanya sebatas ya citra mata, kemudian hanya kenang-kenangan aja. Jadi kita lihat carinya ilmuwan aja, gitu ya, untuk menangani pasien terhadap stroke, tumor, jantung, yang punya penyakit yang lebih ganas mematikan. Insya Allah ada pelatihan khusus untuk para praktis yang kita akan berdatangan ke masalah mematikan. Kita bisa berkenal. Sebenarnya untuk masalah susunan dalam acara ini adalah ini mohon maaf atas keterlambatan, kita bukan acara untuk masalah Grandmaster ini aja secara bakat secara praktis. Kita lagi mencari bakat-bakat grafis yang beragam yang ingin menaikkan grafis nasional dan seluruh dunia internasional apa ya, dan sudah kita sampaikan. Dan di antara 30 kontestan siap insya Allah kalau diberikan izin ya ke Brunei ya atau Malaysia 10 hak final di Bali, dan kalau bisa terbantu dan STPT gratis. Dan belum lagi hadiah-hadiahnya yang kita bisa menunjukkan di hal yang terbesar gitu kan. Ada nanti di final saya sebutkan, kalau untuk final Jakarta sudah ada hadiahnya, itu logam emas ya, juara satunya final ya, juara logam emas kuliah, juara 3 final juga, terus tambah lagi dari saya tiket free gratis ke Bali plus menginap di hotel Kanjeng di Seninja. Itu pemenang juara 1, 2, 3 dapat tiket free ke Bali dan plus menginap di hotel Kanjeng di Bali untuk juara 1, 2, 3 ya, dapat logam emas. Kalau finalnya grand final di Bali nanti lebih dari pokoknya insya Allah yang tidak kita terpikirkan dan kita bayarkan, kalau kita punya motivasi dengan banyak insya Allah dapat. Kalau 10 tadi yang tadi saya sebutkan itu udah insya Allah kita usahakan udah pasti lah ya. Mudah-mudahan semua tercapai. Tetap semangat untuk sampai habis puncaknya Grandmaster ada di Bali. Nanti bisa ketemu sama para praktis di Bali. Kita beramai dengan praktis DKI Jakarta, praktis Jawa Barat, keilmuan kan beda-beda ya. Jadi bisa ibu-ibu di sana juga semangat juga. Nanti barangkali ada ketemu. Di sini kita tidak melihat atau tidak memandang sebelah mata apapun keilmuan masing-masing. Entah teknik foto, listrik, refleksi, wajah, tradisional atau internasional, semua bebas. Boleh bertunjukkan, boleh ditampilkan keilmuannya sesuai dengan bakat masing-masing. Yang biasa di lapangan dipakai, yang biasa unggulnya di masyarakat pakai ini, silakan mundur. Itu pakai nanti kita akan orbit kenalkan kepada dunia di luar. Bluetooth mode. Ini untuk acara menyanyikan lagu Indonesia Raya hanya
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkenalan masing-masing peserta dan juri, kenalkan dari sini aja bisa. Nama, keinginan ini, terus layanan yang diambil. Contoh, saya misalkan nama saya Dimas dari Jakarta, saya ngambil layanan refleksi umpamanya ya. Untuk keinginan saya mengikuti ajang kompetisi ini supaya lebih ingin maju dan dikenal, alasan seperti itu. Jadi pengen lebih mengenal aja, karena kan belum ada beberapa tim juri, ada yang belum mengenal. Tim kita juga ada yang belum mengenal, meskipun saya udah pernah kenal, tapi kadang-kadang suka kagok namanya ya. Nomor-nomor yang di sini kan sebagai pemenang tuh nanti dipanggil ya, nomor urut 003, 002, berarti kan sudah ada namanya ya. Benar namanya, kayak jadi seperti itu. Di sini ada acara pembukaan dan untuk selanjutnya kompetisi terapi pijat diiringi dengan musik selama 60 menit. Semua masing-masing harus memperlihatkan kebolehannya, harus mengeluarkan ilmu-ilmunya. Misalkan Pak Wid pakai ilmu tradisional selama 60 menit atau 1 jam harus pijit 1 jam. Anggaplah pijit customer ya, tapi ini dengan diiringi dengan musik. Begitu Pak Namito ya, Pak Eyang dengan terapi listrik silakan, mau dikomben pakai topung boleh. Pak Abdi silakan mau pakai spot massage otot sendi atau krek-krek bebas di sini. Pak Rahman juga boleh, Patri ya, bebas menggunakan teknik apapun, tapi diiringi dengan musik selama 1 jam. Yang dinilai harus diperhatikan, yang dinilai oleh tim juri awal musik dihidupkan itu kan langsung dimulai kompetisi sampai akhir musik berarti stop pemijatan. Yang dinilai 1 gerakan rasanya ya, kedua pemijatannya yang dinilai itu, ketiga ketepatan waktu antara dari awal musik sampai akhir. Ketepatan waktu berhentinya, finishingnya di mana nih, awalnya pijatnya kita sesuai nggak dengan musik. Jadi kita benar-benar terhipnotis dengan musik, ilustrasi seperti itu. Yang keempat dinilai lagi dari titik dan tekanannya. Meskipun saya nggak dipijat ya kan, bapak atau ibu memijat model, tapi saya bisa merasakan pijatannya enak masih, saya bisa merasakan enggak gitu, tapi saya cukup diam, rasa di sini, rasa di sini, bapak ini titiknya di sini, tekanan di sini. Ya udah, nanti ada sisi wawancara, nanti kita betulin semua. Jadi supaya ada pendidikan lebih dalam lagi, edukasi. Padahal tadi mijit ini ya di sini, ini begini, ini rasa begini, nanti setelah itu saya tidak ikut campur dalam penilaian tim juri yang berhak memberi penilaian. Saya cuma hanya bisa meluruskan, memberi, yang artinya hasil dari beliau yang punya wewenang gitu. Dan saya artinya keputusan juri adalah mutlak gitu ya. Jadi itu gerakan 60 menit diiringi dengan musik. Ini saya jelaskan kan adalah pemaparan dulu ya, penilaian seperti apa. Kenapa sih saya informasikan suruh bawa alat kerja gitu. Jadi seorang terapis atau praktisi kesehatan atau pengobatan apapun, modal dasar adalah alat kerja, dan harus punya alat kerja. Ya benar Ibu ya. Kalau kita nggak punya alat kerja, kita bukan seorang praktisi atau seorang karyawan klinik gitu ya. Minimal minyak atau krim itu akan menjadi penilaian. Yang dinilai itu bukan artinya kelengkapan alat kerja, minimal dia punya alat kerja. Yang dinilai itu kebersihan, karena kalau kebersihan kan mengundang para klien atau pasien nyaman dan tahu cara menggunakan alat kerjanya. Meskipun alat kerja kita lengkap banyak, tetapi kita nggak tahu cara menggunakannya untuk apa kan gitu. Jadi harus tahu alat kerjanya untuk apa, ini minyaknya untuk apa gunanya. Jadi ini air apa, jadi harus tahu manfaatnya gitu. Alat kerjanya seperti itu. Kerapihan dan kebersihan harus benar dijaga. Gitu. Lalu nanti ada pemijatan lagi. Peserta mungkin suruh menangani pasien soal masalah titik penyakitnya, itu durasi 20 menit aja. Yang dinilai cara penyambutannya, sikap ya, attitude. Kedua kesiapan alat kerjanya. Ketiga
sebelum menerapi harus tahu riwayat diagnosanya, ya seperti itu. Keempat, terapi harus tahu titik saraf otot dan tulang, ya. Kelima, nanti ada testimoninya, pasien habis dipijit hasilnya seperti apa. Misalkan saya habis dipijit sama ini, hasilnya bagaimana gitu. Tadi kan saya mengalami hal seperti ini, Bapak juga nanti seperti itu. Jadi ada testimoninya, kita fair, terus terang, terbuka. Di sini kita tidak mencari kekurangan, tidak mencari kelebihan seseorang, tidak mencari kekalahan, tidak mencari kemenangan, tetapi kita sering belajar, mensupport bersama. Insya Allah kedepannya lebih baik. Dan tidak ada adu jotos, tidak ada adu strategi, tidak ada adu argumen, tidak ada. Semuanya berawal dari bawah, semua sama, kita juga sama, mesti banyak belajar dan kita memberikan yang terbaik. Ya, mohon maaf selebihnya apabila ada kesalahan atau kekurangan dari saya atas ketepatan waktunya, penyediaan pelaksanaannya, makanannya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga bapak-bapak ibu-ibu di sini bisa barokah, sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Itu aja dari saya untuk penyampaian masalah ini. Mungkin Pak Abu Bakar ada yang mau disampaikan. Terima kasih. 1 menit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, salam kebajikan dan salam kedamaian semuanya. Alhamdulillah, yang saya hormati tim dari Kanjeng Massage Indonesia, yang saya hormati, yang saya banggakan, saya muliakan kawan-kawan semuanya, para calon master pijat atau para calon master pengobatan tradisional yang hari ini kita hadir di ruangan ini seger sekali. Ini sesuai dengan ekspektasi saya. Kalau memang pijat itu tentunya harus suasananya itu yang natural, ya. Sehingga suhu udara, oksigen terpenuhi semuanya, tidak pengap, tidak panas, dan semuanya pasti akan nyaman. Bukan karena faktor apa-apa, karena memang ini sudah disiapkan agar kita senyaman mungkin, serileks mungkin, karena kita merelakan kepada klien. Yang kedua, kawan-kawan semuanya tentunya sudah praktek semuanya di dunia pengobatan, atau dalam hal ini yang hari ini akan kita praktekkan yaitu pijat universal. Pijat universal itu adalah pijat yang sifatnya itu, karena hari ini kita akan melihat potensi untuk kita menjadi grandmaster, sehingga apapun yang nanti bisa tampilkan seputar bagaimana 5 elemen teknik pemijatan itu, ya. Sudah paham mungkin 5 elemen pemijatan ini, yang mau menotok, menekan, mau mukul, mau memeras dan sebagainya. Itu nanti praktekkan. Durasinya nanti insya Allah sekira 60 menit, cuma nanti akan kita maksimalkan sehingga nanti yang dipraktekkan sekitar antara 20 sampai 30 menit. Itu pun harus memenuhi kriteria: yang pertama persiapan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga evaluasi atau proses pembersihan. Dari di antara 3 pilar itu harus terpenuhi semuanya. 1 item persiapan itu terpenuhi 5 item, pelaksanaan terpenuhi 10 item, terakhir adalah penyelesaian atau proses pembersihan, sterilisasi itu terpenuhi 10 item. Berarti jumlahnya ada sekitar 25 item. Dilaksanakan kurang lebih sekitar maksimal 30 menit. Manfaatkan waktu yang telah diberikan, dan nanti karena ini nggak seperti ujian kompetensi yang lain, benar-benar kita akan mencari, karena yang menanggung jawabi untuk bertemu dengan para master internasional adalah dari Kanjeng Massage, sehingga tim dari beliau yang sudah dipercaya akan bertemu kolaborasi itu adalah para grandmaster yang asli grandmaster, bukan grandmaster titipan, bukan grandmaster dadakan atau yang lain, nanti benar-benar asli. Jadi ini nanti kita semaksimal mungkin memakai konsep objektivitas, bukan karena siapa yang mengenal saya atau saya dikenal siapa, bukan, tapi semuanya akan kita objektivitaskan. Karena semakin ujian itu di Jakarta, di Bali, itu kita akan bertemu dengan orang yang tidak kita kenal. Bahkan di Bali pun kita akan ketemu dengan orang yang mungkin jenengan kenal, orang luar biasa ini siapa beliau, mungkin jenengan akan tahu semuanya, tapi nanti aja di Bali. Makanya kejar keinginan itu, karena beliau akan memberikan materi, akan memberikan keilmuan khusus para grandmaster nanti di Bali, ya. Itu siapa itu sudah terkenal seantero dunia kok beliau itu. Siapa itu bukan nanti ketemu, dan jangan pasti tahu, tapi nggak bisa saya sebutkan sekarang, rahasia. Ini rahasia para juri.
tinggi gitu. Royoan kan, sebutkan royoan foto. Penasaran, biarkan apa nanti. Beliau akan memberikan hadiah khusus untuk kita para master, grandmaster. Itu mungkin bisa disampaikan. Setelah ini nanti kegiatannya kita ambil satu persatu. Yang lain ada tambahan dari jenengan mau untuk penjelasan tentang materi seputar teknisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wahyu tadi. Saya salah satu tim juri dari Kanjeng Masas Indonesia juga. Untuk persiapan segala sesuatunya, kalau saya mungkin hanya bisa dari segi untuk beberapa alat dan persiapan semacam intinya aja ya, alat-alatnya aja kalau bisa dimaksimalkan, sama beberapa kebersihannya juga dimaksimalkan biar untuk penilaiannya lebih maksimal juga. Itu aja dari saya. Terima kasih. Jadi nanti satu persatu ya. Jadi satu persatu, yang lain bisa nanti rehat dulu sementara dengan kliennya, jadi tidak bisa barengan. Okay. Dan nanti sebisa mungkin jenengan kan kita panggil. Sudah ngisi absen belum? Belum. Absennya sudah disiapkan absensinya. Oke. Minta tolong absensinya, saya harus memegang absensi karena nanti harus saya panggil satu persatu. Saya random siapa dulu yang mendapatkan absen itu. Yang lain jenengan bisa rehat dulu, mungkin refreshing kemana, jalan kemana, bisa duduk-duduk di sana, bisa membaca, melihat, tapi tidak boleh melihat kawannya praktek. Oke. Kliennya sudah disiapkan seperti itu. Kalau belum, kita buat absensi aja seadanya, mungkin perlu kertas, diisi aja nama dan alamat dan nomor telepon. Okay. Nama, alamat dan nomor telepon. Nama, alamat dan nomor telepon dikelilingkan, nanti kita akan random itunya. Ini yang sudah praktek pijat semuanya gitu. Ada yang di bawah 1 tahun prakteknya? Nggak ada? Di atas 1 tahun semuanya gitu. Seperti itu. Nah itu sedikit yang saya sampaikan. Terus saya ingin panjenengan nanti menyampaikan sembari ngisi absen, nama jenengan siapa dan alamatnya di mana. Itu aja. Dan praktek pijat sudah berapa tahun? Mulai dari panjenengan dulu, puter monggo. Diksun apa-apa, pakai mic, nama dan alamat dan sudah berapa tahun praktek terapi gitu aja. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti Susanti. Saya domisili di Sukoharjo, Jawa Tengah. Saya menjadi terapis pijat sudah kurang lebih 6 tahun. Ya, udah cukup. Terima kasih atas waktunya. Ya. Kenapa? Oh, motivasi saya ikut Kanjeng Masas ini ya, ini kan ajang pertama kali ya, lomba. Jadi bagi saya ini kesempatan gitu ya, untuk kita unjuk diri, terus kalau bisa ya bisa go internasional gitu ya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Sri Rahayu atau biasa dipanggil dengan sebutan Bu Ais. Saya tinggal di Permata Candiloka, Blok P2 nomor 25 Candi Sidoarjo. Saya mulai belajar memijat itu mulai tahun 1992. Kebetulan pada saat itu ada workshop di salah satu sebuah rumah sakit swasta. Ya kurang lebihnya 30 tahun. Iya. Kebetulan saya nyasar tahunnya yang di Jawa Tengah. Iya. Ikut ini untuk mengembangkan ilmu pijat terapi saya, karena suatu ilmu itu akan terus berkembang dari waktu ke waktu. Begitu. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk turun, perkenalkan nama saya Haji Ahmad Bagus Triwidodo, SPD MPSI. Sebelumnya saya
waktu kecil sudah SD sudah suka pijat teman-teman, karena background saya bapak juga seorang TNI, ibu seorang dosen IAIN, jadi saya ada darah terah di situ. Ya, ketiga, kenapa kok saya istilahnya rumah saya di Gresik, Puri Taman Menganti Indah, di rumah saya sekalian saya juga buka rumah sakit hubungan dengan psikiater, psikolog dan ahli hipno di klinik saya. Kenapa kok saya ikut gini? Karena biasanya orang gila, kesurupan juga butuh terapi. Jadi jangan juga butuh ruqyah. Jadi saya komplit di situ di Gresik. Ada ahli psikiaternya, psikolog dan terapi juga dokter umum. Juga teman-teman kita kolaborasi Pak. Jadi juga jadi ustadz untuk meruqyah. Ya, saya di situ saya ingin mendalami rumah sakit dan rumah sehat di bidang di Puri Menganti Indah dengan tim saya. Karena saya suka pijat, sehingga saya dulu di kuliah di psikologi, tetap kuliah sambil mijat sampai di haji juga sama Gus-Gus Jawa Timur. Saya selalu dipanggil untuk KBIH Jawa Timur untuk mijat para Gus-Gus KBIH, terutama Gus Ali, ya, Gus Badrus, itu banyak manggil saya ya KBIH Jawa Timur. Makanya saya tinggal di Jawa Timur. Tapi ada nyuwun sewu, saya pernah diajak ke Jakarta nggak mau karena orang tua, nanggur orang tua. Karena di sana katanya banyak artis-artis yang mau perlu diterapi dan di Bali, dan saya banyak link di sana. Makanya kenapa kok saya kenal dengan saya banyak link. Jadi saya beberapa ormas di kesehatan, baik dokter modern dan dokter tradisional, dokter timur, saya senang sampai psikiater. Tapi psikiater ya, ikatan dokter psikiater dan psikolog itu sama guru BK itu ahli saya Pak di situ. Ya, motivasi saya ya, selagi saya dengan dokter umum ya, terus psikiater, karena harus sinergi rumah sehat dan rumah sakit, tidak boleh nggak imbang. Nah, dengan adanya rumah sehat ini saya lihat EO-nya jenengan ini harus luar biasa. Saya senang sekali, motivasi saya ingin seperti dokter barat, dokter timur harus seperti barat. Makanya saya motivasi kalau bisa di WHO ini dokter timur tuh sama. Motivasi saya jangan sampai dilirik sebelah mata, karena di Arab sendiri nyuwun sewu ya, saya juga terapi di sana, lebih banyak nyuwun sewu, mohon izin ya, lebih banyak kayak Kanjeng Dimas gini, dokter sepi Pak sana Pak. Loh bener, dokter sepi. Saya lihat sampai sekarang itu banyak yang rumah sehat di sana. Karena apa itu tadi yang bilang Ustadz Abu Bakar, sana juga ruqyah, juga terapis. Kalau dokter di sini kan jarang, kasihkan aja yang rumah sehat alternatif. Nggak ada alternatif itu, semua sama ya Pak ya. Itu yang alternatif saya ingin mati-matian ingin bahwa rumah sehat dan rumah sakit harus imbang, sama-sama. Bukan saya serakah, tapi saya juga ingin cepat nanganin, cepat akurat, jangan sampai meninggal setengah konyol itu pasien itu. Matur nuwun Ustaz Wajar. Nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu wa ala alihi washabihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billah. Perkenalkan, Narminto Zainal Abidin. Di kalangan terapis saya membawa nama Yang Gondrong. Jadi untuk Mbak Widodo dan yang lain mungkin kenal saya dengan nama Yang Gondrong. Jadi nama saya yang asli terpendam di Ngawi. Ya, asal saya Ngawi. Jadi kalau orang mencari saya di alamat saya biasanya lebih mudah dengan nama Yang Gondrong, karena saya sudah menjalankan terapis, yaitu andalan saya hanya terapi listrik saja. Jadi listrik itu dengan apapun itu bisa bersinergi, dengan topung, dengan apapun bisa bersinergi. Makanya saya menggunakan favorit atau terapi favorit saya adalah listrik. Listrik bisa mencakup ke semua lini terapi
terapi tradisional. Jadi semua lini tradisional bisa dijalankan dengan listrik. Maka saya hanya menggunakan tenaganya listrik. Untuk teknik-tekniknya sama, teknik-teknik yang digunakan dengan teknik-teknik ya topung ya yang lain, refleksi dan sebagainya, itu sama saja, hanya titik-titiknya itu digunakan, tapi pengerjaannya, pelaksananya dengan menggunakan listrik. Kenapa saya memilih listrik? Karena saya lebih ringan, jadi mendapat pasien seberapapun saya tidak mengeluarkan tenaga, karena tenaganya saya minta bantuan listrik. Itu kenapa saya. Terus saya mengikuti ajang Grandmaster ini, sebenarnya saya cuma iseng-iseng saja. Iseng-iseng kenapa? Karena saya juga termasuk pemula. Dari sejarah saya menjadi terapis itu adalah saya dari pasien. Dulu saya sudah mulai tahun 2003 itu sudah sakit, jadi saya sudah terapi ke sana kemari, sudah istilahnya wong Jawa istilahnya seputar giling. Nah, ke sana sini. Nah, di situ setiap saya terapi, terus saya pelajari terapinya, terus saya pelajari, terus saya guruni. Kalau saya merasakan nyaman, saya merasakan ada perkembangan, saya guruni. Jadi di samping saya di terapi, saya juga harus seperti itu. Jadi alasan saya kenapa saya bisa menjadi terapi, pada awalnya saya adalah pasien. Bahkan sampai sekarang mungkin saya masih dalam penyembuhan. Nuwun sewu nggih. Walaupun saya ini sudah terapis, tapi juga saya masih dalam penyembuhan juga, baik secara fisik atau psikis. Artinya fisik ya karena saya punya riwayat sakit secara fisik, secara psikis saya juga menggunakan penyembuhan secara psikis. Makanya di sini juga ada CHT, itu berarti saya juga seorang hipnoterapi. Jadi seperti itu. Jadi memang sudah kita sadari semuanya, baik secara medis atau non medis, asal mula penyakit itu secara psikis 70%. Jadi yang 30% itu hanya secara fisik. Makanya kita harus menggabungkan cara pengerjaan terapi ini fisik dan psikis. Di samping dicekel, yuk diomongi istilahnya, sambil pegang itu juga memberi wawasan kepada klien. Nah, dengan memberi wawasan kepada klien termasuk kita memberi wawasan kepada diri sendiri. Makanya saya juga di samping sehat juga menyehatkan. Niku saya mengikuti ini ingin lebih bermanfaat kepada diri saya sendiri, keluarga dan masyarakat yang jangkauannya lebih luas. Sekali lagi saya bertujuan ingin bermanfaat terhadap diri sendiri, keluarga dan masyarakat yang jangkauannya lebih luas. Terima kasih.